Film dimulai dengan seorang wanita bernama Plin yang sedang merawat ibunya, guys. Saat mau memberikannya obat ternyata gak sesuai. Ia pun ke host gaming abal-abal milik kakaknya Barton dan menuduh Barton mencuri obat ibunya. Si Plin pun meminta uang pada Barton. Si kakaknya yang lagi bokeh pun meminta untuk memenangkan game ini sehingga mereka dapat uang dari jasa joki tersebut. Sementara ia mau ke kamar mandi dulu. Si Plin OTW pakai PR dan ngejoki layaknya pro player. Pas di in-game karena kasihan si Plin dengan polosnya membebaskan para domba dan mengungkap persembunyian mereka. Ia pun dengan santuinya mengganjal pedal traktor dan menembaknya hingga membuat musuh auto ketar-ketir. Ia pun membantai semua tentara musuh sendirian. Sedangkan teman mabarnya cuma bisa pelangap-pelongo. Kukira cupu ternyata suhu, guys. Ia pun mengembalikan PR-nya dan meminta bayaran lebih pada kakaknya. Ia pun kembali ke tempat ia bekerja. Di sana temannya bertanya, Kamu nanya, kenapa harus capek-capek jadi penjaga toko kalau bisa jadi joki? Kayak kakaknya, karena skillnya 11-12 kayak pro player, ya guys ya. Tak berselang lama ada kiriman paket berupa PR milik Barton. Saat malam hari, Plin kembali ke host gaming kakaknya. Barton meminta adiknya untuk menjadi joki lagi karena bayarannya jauh lebih besar dari biasanya dan ia sadar skill adiknya jauh di atas dirinya. Plin pun setuju dan segera memasang PR tersebut dibantu oleh kakaknya. Saat di in-game ia mendengar suara hati yang menuntunnya ke sebuah pesta. Ia pun diminta untuk membungkus seorang wanita bernama Maria dan membawanya pulang. Ia pun berhasil memuji dan memenangkan hati Nona Maria, guys. Mereka pun pergi dari pesta itu dan OTW ke mobil. Saat di dalam mobil belum sampai tanam benih, si Sim cowok udah diperintahin untuk bius si Maria oleh si suara hati. Melihat itu, sopir auto menghantam si Sim cowok. Tapi ia berhasil membalikkan keadaan. Ia pun diarahkan ke suatu tempat dan ternyata ke arah si cewek yang menjadi pengisi suara hatinya dari awal game. Menurut kalian beneran nyata atau cuma dalam game aja, guys? Si cewek memeriksa kondisi Marial yang dibutakan nafsu dan mengatakan misi dilanjutkan besok. Saat selesai, Plin terlihat sangat senang dan ia merasakan perasaan yang aneh. Tapi saat bangun tiba-tiba matanya berkunang-kunang dan pusing. Plin mengatakan ia butuh udara segar biar ia saja yang membeli obat untuk ibunya, guys. Awalnya uang si Plin ditolak, tapi setelah datang temannya Connor dan mengancam menembak mereka, mereka pun auto ketar-ketir dan segera memberikan obat tersebut. Plin dan Connor pun pulang bersama, guys. Sedangkan para berandal disemprot bos mereka, guys. Dan saat mau ngejoki hari kedua, Plin meminta maaf karena menuduhnya mencuri obat ibunya. Padahal kakaknya yang memberikannya obat cadangannya. Ia pun kembali memakai PR tersebut dan mengatakan ini sangat menyenangkan. Barton hanya menjawab nikmatilah selagi bisa. Akan tetapi saat di in-game tiba-tiba ia sudah ada di ruang operasi. Serta dapat merasakan semua perasaan termasuk rasa sakit. Dan ternyata mereka menyongkel mata si cantik Maria dengan kejam. Dan sekarang mata si Sim cowok pun akan dicokel juga. Tanpa obat bius yang akan membuat si Plin ikut kesakitan juga, guys. Sesudah operasi yang menyakitkan selesai, ia disuruh membuka pintu yang hanya bisa diakses oleh mata Maria. Saat di inti ruangannya, matanya gagal mendapatkan akses dan sering mental sehingga dipaksa oleh si Aelita. Tapi mereka ketahuan, saat baku hantam mereka dapat dikalahkan dengan mudah. Ia juga memakai senjata Sonic yang langsung ke organ si target. Si Sim yang udah berhasil melepas borgol, begitu ditembak auto tepar lagi, guys. Si Sim pun disiksa abis-abisan, sedangkan si Aelita berhasil kabur, guys. Ia pun ditembak di dadanya sehingga langsung keluar dari game dan muntah serta trauma, guys. Saat sedang bekerja, ia mendapat telepon dan mengatakan ia dalam bahaya dan menyuruhnya masuk ke dalam game lagi. Sedangkan di sisi lain Sherif melihat dua mobil aneh. Ia pun mengikuti dan mengejar mereka. Tapi mereka hilang tiba-tiba, guys. Ia pun disergap dari belakang dan menyuruh si Sherif ke jalan. Dan tiba-tiba
Dan tiba-tiba ia ditabrak oleh mobil tidak terlihat kayak Mermaid Man. Sementara itu tiba-tiba semua alat menyala dan memberitahu ia dan keluarganya dalam bahaya karena iklan pembunuhan di dark web beredar berhadiahkan 9 juta dolar. Auto jadi sultan guys. Ia pun pergi ke tempat kakaknya dan memberitahu mereka. Tapi mereka tidak mau percayainya dan malah menertawakannya. Flynn pun segera pergi. Tapi salah satu temannya menyarankan untuk mencari tahu menggunakan drone terlebih dulu. Pas dicek ternyata benar ada sekelompok orang yang memburu mereka. Apakah Flynn dan kawan-kawan akan ketar-ketir atau justru si pemburu yang akan dibuat ketar-ketir? Nantikan di video selanjutnya ya guys ya. See you.